Yan, apa kamu yakin tidak mau menambah kopi lagi? Perjalananmu masih lumayan jauh dan malam ini rasanya pekat sekali. Rian menghela nafas. Jemarinya memutar pelan cangkir kopi yang sudah hampir tandas. Aroma pekat Arabica dari warung kecil di rest area perbatasan Wonosobo ini seharusnya bisa mengusir kantuk, tetapi justru menimbulkan rasa waspada yang aneh. Tidak, Sinta, kopinya sudah cukup. Justru aku tidak ingin terlalu larut malam sampai rumah. Aku khawatir ibu sudah menungguku ngaji. Jawab Rian tanpa menoleh. Tatapannya lurus ke depan, ke arah hamparan jalan yang lengang dan diselimuti kabut tipis dari bukit-bukit sekitar. Tubuh Rian memang duduk sendiri di bangku kayu panjang itu, di bawah kerlip lampu neon rest area yang redup. Namun, di sampingnya, hanya Rian yang bisa melihat sosok yang memancarkan cahaya rembulan. Seorang perempuan yang sangat anggun dengan balutan kain sutra Jawa berwarna ungu tua. Rambut panjangnya disanggul tinggi dengan hiasan melati. Dan sepasang mata yang berkilauan tajam namun menenangkan. Dialah Sinta, jin pendamping Rian, seorang putri dari kerajaan gaib tingkat tinggi. Sinta dalam wujud yang Rian lihat menyilangkan kaki dengan elegan. Aura kewibawaan yang ia pancarkan mampu meredam segala rasa negatif di sekitar mereka, kecuali satu. Bukan soal kantuk, Yan, Sinta berujar pelan. Suaranya sehalus gesekan kain sutra. Ia memanggil Rian dengan sebutan yang lebih akrab ketika mereka dalam situasi serius. Aku merasakan ada sesuatu yang mengganggu keseimbangan di tempat ini. Bukan jin pengganggu biasa. Ada manusia di sekitar sini yang membawa beban penderitaan yang sangat besar, diselimuti bayangan gelap yang kental dan aura putus asa yang dingin. Rian menyipitkan matanya, mengaktifkan sedikit ilmu kebatinannya yang sudah ia pelajari. Seketika, hiruk pikuk gaib yang biasanya terasa seperti noise di telinganya mereda. Hanya ada satu titik energi yang menarik perhatiannya. Maksudmu yang di pojok itu, tak? Bisik Rian, melirik ke sudut terjauh rest area. Di sana, di bawah cahaya lampu yang berkelip-kelip, duduklah seorang perempuan. Usianya mungkin sebaya dengan Rian, sekitar awal 20-an. Ia duduk sendirian di meja bundar, memeluk tas lempangnya erat-erat. Wajahnya pucat pasi, matanya sembab, dan ia tampak seperti patung yang hampir hancur. Bukan karena ia kerasukan atau dihuni makhluk gaib, tetapi karena ia benar-benar sendirian, diliputi kesedihan yang tak tertahankan. Iya, aura di sekelilingnya seperti asap hitam yang mengepul. Itu bukan energi bawaan dari dirinya, melainkan bekas luka, atau lebih tepatnya, serangan dari luar. Ia seperti sedang melarikan diri dari nerakanya sendiri. Rian adalah seorang mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Yogyakarta. Ia datang dari keluarga yang sangat menjunjung tinggi tradisi dan kejawen. Sejak kecil, ia sudah dibimbing oleh sang nenek, seorang pini sepuh yang sangat dihormati untuk mendalami spiritualitas Jawa, termasuk praktek meditasi, puasa mutih, hingga olah rasa yang tajam. Walaupun saat masih kecil, Rian sama sekali tidak mengetahui untuk apa yang dilakukannya, sehingga beberapa kali yang diajarkan hanya dilakukan sesukanya saja. Sinta sendiri adalah karunia sekaligus tanggung jawab besar yang diwariskan oleh neneknya. Sosok jin pendamping yang tidak hanya menjaga, tetapi juga mengajari Rian berbagai kawruh gaib tingkat tinggi. Rian menarik nafas panjang, menimbang-nimbang. Ia sudah lelah setelah perjalanan dari Jogja,
Namun, hati nuraninya yang selalu diasah dalam tradisi ngluruk tanpa bala, berjuang tanpa bantuan fisik, dan menang tanpa ngasorake, menang tanpa merendahkan, memberontak. Terserah kamu, Yan. Kita bisa segera pulang, tapi aku tahu kamu tidak akan tenang, kata Sinta, seolah membaca pikirannya. Sebagai seorang yang berjalan di jalur sejati, melihat penderitaan sebesar itu dan hanya berlalu, bukankah itu mengingkari sumpahmu? Rian mengangguk pelan. Sinta benar, ini bukan lagi soal ilmu, tapi soal kemanusiaan dan dharma. Baiklah, Tak. Kita hampiri dia, tapi kamu tetap di batas pandanganku. Jangan sampai dia merasa takut atau terintimidasi oleh energimu. Sinta tersenyum, senyum yang begitu memikat hingga mampu meredakan ketegangan apapun. Tentu, Yan, aku akan menyamar sebagai bayanganmu yang paling tenang. Rian berdiri merapikan jaketnya dan berjalan perlahan menuju sudut tempat perempuan itu duduk. Langkahnya tenang. Auranya sengaja dibuat netral agar tidak mengejutkan energi si perempuan. Permisi, Mbak. Maaf kalau saya mengganggu. Ada yang bisa saya bantu? Mbak terlihat butuh teman bicara. Rian berdiri di samping meja. Nadanya ramah dan penuh empati. Ia melihat lebih dekat wajah perempuan itu. Namanya, menurut rasa Rian, seperti Rizka. Ia tampak seperti baru saja berhenti menangis. Ada bekas air mata kering di pipinya. Perempuan itu mengangkat kepala. Matanya yang merah dan penuh kesedihan menatap Rian dengan tatapan bingung bercampur curiga. Siapa ya, Mas? Saya tidak butuh apa-apa, jawabnya dengan suara serak, nyaris berbisik. Ia menggenggam tasnya semakin erat, seolah itu adalah satu-satunya pelindung yang ia miliki. Rian menarik nafas, lalu tersenyum tipis. Nama saya Rian. Saya dalam perjalanan pulang ke Wonosobo. Saya hanya berhenti sebentar untuk rehat. Saya melihat Mbak duduk di sini sendirian, larut malam. Sebagai sesama pengguna jalan, saya merasa khawatir, dan ini sudah semakin larut untuk seorang perempuan di luar sendirian. Mendengar Rian menyebut Wonosobo, mata Rizka, memang itu namanya, Rian memastikannya. Mata Rizka sedikit melebar. Ada seberkas harapan kecil di matanya yang redup. Mas Rian dari Wonosobo? Tanyanya, suaranya sedikit lebih jelas. Iya, rumah saya di sana. Saya kuliah di Jogja. Jadi seminggu sekali saya pulang pergi. Ada apa, Mbak? Mungkin saya bisa bantu soal petunjuk jalan. Rizka menggeleng, lalu menunduk lagi. Air mata kembali menggenang. Kali ini, ia tidak menahannya. Air mata itu jatuh, membasahi celana jeansnya. Bukan soal jalan, Mas Rian. Ini soal hidup dan mati. Saya tidak tahu harus kemana lagi. Saya sudah lari sejauh ini, tapi saya tidak tahu harus bagaimana menyelamatkan mereka. Rian diam sejenak, membiarkan keheningan dan kehangatan kecil dari warung kopi menyelimuti mereka. Di belakangnya, Rian merasa Sinta berdiri, memancarkan energi ketenangan murni yang membantu Rizka merasa sedikit aman. Boleh saya duduk, Mbak? Tanya Rian. Rizka menggeser kursinya sedikit. Rian duduk, mengambil posisi yang tidak mengancam. Ia tidak mendesak, ia hanya menunggu. Prinsipnya, energi positif harus menarik energi negatif untuk membuka diri. Setelah beberapa saat, Rizka mulai bercerita. Suaranya putus-putus dan penuh ketakutan. Keluarga saya, ayah, ibu, dan 2 adik saya, mereka tidak sakit biasa, Mas. Ini teluh. Kata itu, teluh, keluar dari bibir Rizka seperti nama dari mimpi buruk. Rian tidak terkejut. Sinta sudah mengisyaratkan hal ini. Aura gelap yang pekat itu bukan hanya kesedihan, tetapi juga kekuatan sihir hitam yang membusuk.
Sudah 2 minggu ini. Awalnya ayah batuk berdarah, lalu ibu demam tinggi dan tidak bisa bangun. Adik saya yang kecil setiap malam menjerit histeris. Yang paling parah, adik saya yang remaja. Badannya kurus kering, perutnya membesar seperti hamil tua, dan kulitnya ada luka hitam yang meluas seperti dimakan bangkai. Rizka berhenti menggigit bibirnya untuk menahan tangisan. Kami sudah ke dokter, ke klinik, ke rumah sakit di daerah kami. Kata dokter, mereka sehat, tidak ada penyakit medis. Tapi jelas-jelas mereka sekarat, Mas. Mereka merintih kesakitan setiap malam. Dan yang lebih aneh, hanya kamu yang tidak terkena, Mbak. Potong Rian, menatap lurus ke mata Rizka. Rizka terperanjat. Hah? Bagaimana Mas tahu? Aku merasakan energinya. Rasanya seperti kamu dilindungi oleh sebuah pagar gaib yang aneh. Itu bukan kekuatanmu sendiri, tapi entah kenapa pelakunya tidak bisa menembusmu. Rizka kembali menunduk. Kali ini ia meremas tangannya di atas meja. Itu mungkin karena saya nekat, Mas. Sejak orang tua saya sakit, saya merasa saya harus melakukan sesuatu. Malam minggu lalu, saya nekat bertirakat di sendang tua di belakang rumah. Saya hanya meminta petunjuk dan keselamatan. Paginya, saya memang merasa ringan, tapi juga sangat takut. Sejak itu, setiap malam, di rumah selalu ada suara seperti orang berjalan di atap, atau bau amis darah yang menyengat. Pelakunya tidak ingin kamu bergerak, bisik Rian. Ia tahu tirakat sederhana Rizka didorong oleh keputusasaan dan niat murni telah membangun sedikit pertahanan spiritual. Ini adalah sinyal bagi Rian. Perempuan ini, meski awam, punya nur yang kuat. Rian menoleh sedikit ke belakang, tanpa benar-benar menoleh. Sinta, batin Rian, berkomunikasi tanpa suara. Bagaimana menurutmu? Ini teluh putih atau teluh hitam? Itu teluh hitam yang sangat kuat, Yan. Menggunakan tumbal dan media tanah kuburan. Tapi ada yang aneh. Pelakunya sangat mengincar keluarga ini, namun membiarkan perempuan ini pergi. Seolah-olah ia adalah umpan. Jawab Sinta. Suaranya hanya terdengar di benak Rian. Umpan? Untuk apa? Untuk memancing penolong yang punya ilmu untuk masuk ke sana. Pelakunya tahu, jika Rizka lari, ia pasti akan mencari orang pintar. Dan orang pintar itulah yang mereka tunggu untuk dihancurkan. Rian terdiam. Situasi ini bukan lagi hanya masalah menolong orang, tapi juga sebuah jebakan spiritual yang berbahaya. Ini adalah perang gaib yang diatur sedemikian rupa. Rian kembali menatap Rizka. Mbak Rizka, saya tidak akan berbohong. Masalah yang Mbak hadapi ini sangat serius. Ini bukan hanya soal penyakit. Ini adalah serangan ilmu hitam tingkat tinggi yang bertujuan bukan hanya membunuh, tapi juga menyiksa secara perlahan. Sampean lari sejauh ini mencari pertolongan. Tapi pertolongan seperti apa yang sampean harapkan? Rizka menangis terseduh-seduh. Saya tidak tahu, Mas. Saya sudah hampir gila. Malam ini saya benar-benar berniat mencari jalan ke Kiai Sepuh di lereng Gunung Sumbing. Katanya beliau bisa membantu. Tapi saya kehabisan uang dan saya takut terlambat. Rian menarik nafas panjang. Ia mengambil keputusan. Ia adalah seorang pembelajar sejati kejawen. Dan inilah saatnya ilmu dan dharma yang ia pelajari diuji, dipraktekkan. Mbak Rizka, Rian berujar tegas namun tenang. Saya tidak punya gelar kiai atau ustadz, tapi saya mendalami sedikit ilmu kejawen dan spiritualitas. Saya punya jalan untuk membantu sampean. Namun resikonya sangat besar.
Ini akan menjadi pertarungan melawan kegelapan yang sesungguhnya. Kalau saya bantu, saya harus pergi ke rumah sampean, dan itu bukan hal yang mudah. Rian menganggukkan kepala, merasakan hangatnya tekad tulus dari Rizka. Ia menoleh sedikit, seolah meminta izin dari Sinta. Sinta hanya berdiri tegak di belakangnya, memberi isyarat setuju. Senyumnya penuh kepercayaan dan kesiapan. Mbak Rizka, saya akan bantu, tapi ada syaratnya. Mulai sekarang, kamu harus penuhnya mengikuti instruksi saya, tanpa membantah. Jangan pernah panik, dan yang paling penting, jangan pernah menunjukkan rasa takutmu di depan musuh. Siap Mas Rian, saya akan lakukan. Rian menghela nafas. Malam yang seharusnya ia gunakan untuk beristirahat, kini berubah menjadi perjalanan menuju sebuah rumah yang diselimuti kutukan. Ia tahu, dengan menyanggupi ini, ia dan Sinta telah masuk ke dalam pusaran sihir hitam yang sudah lama dipersiapkan. Kalau begitu, kita tidak bisa menunda. Ceritakan semua detail tentang rumahmu, pagar rumahmu, dan semua kebiasaan aneh keluargamu sebelum ini terjadi. Kita harus siap, Mbak, karena begitu kita sampai di sana, pertarungan itu sudah dimulai. Rian berdiri dan Sinta, putri Sinta, jin pendampingnya, memancarkan aura emas yang menenangkan, seolah bersiap untuk menyambut perang yang sudah menunggu di ujung malam. Perjalanan Rian ke Wonosobo kini telah mengambil jalur yang jauh lebih gelap dan berbahaya. Rian segera menuntun Rizka keluar dari rest area yang kini terasa terlalu terang dan ramai. Setelah membayar kopi yang tidak ia habiskan, mereka bergegas menuju motor Rian. Rizka duduk di jok belakang dengan wajah tegang, sesekali meremas tangannya sendiri. Ini zaman ini Mas Rian masih pakai motor fiction ya Mas? Yang sering jatuh kan sampean? Waktu masih polos-polosnya ditampakin hantu permen sukus alias pocong. Kita lanjut ceritanya. Jangan khawatir Mbak Rizka, kata Rian sambil menyalakan mesin. Ia memancarkan ketenangan yang ia pinjam dari Sinta. Sekarang fokus, ceritakan semua, detail terkecil pun penting. Sepanjang perjalanan yang hening dan diselimuti kabut Wonosobo, Rizka mulai menceritakan kronologi penyakit keluarganya. Keanehan-keanehan kecil yang awalnya mereka abaikan. Bunga kantil yang tiba-tiba layu di kamar ibu. Tanah di bawah pohon mangga belakang rumah yang selalu lembab padahal tidak hujan. Hingga mimpi buruk berulang yang dialami ayahnya tentang seekor anjing hitam yang menggali sesuatu di pekarangan. Sinta dalam wujud yang hanya bisa dirasakan dan dilihat Rian, melayang sembari memegangi Rian. Ia diam, tetapi energinya merambat di seluruh bodi motor yang digunakan Rian, menjadi semacam filter yang mencegah aura gelap Rizka mempengaruhi konsentrasi Rian. Yan, dia diserang oleh teluh yang sangat terstruktur. Ini pekerjaan sindikat dukun yang terorganisir, bukan dukun kampung biasa. Mereka tahu cara menargetkan seluruh keluarga sambil meninggalkan satu orang sebagai penggerak, bisik Sinta dalam pikiran Rian. Sindikat? Batin Rian terkejut. Iya, pusat energinya tidak hanya satu, tapi berlapis. Ada penjaga gaib di pagar rumah, dan ada pusat pusaka yang menancapkan energi teluh di dalam rumah. Kita harus sangat hati-hati. Mereka tiba di rumah Rizka menjelang dini hari. Rumah itu berada di sebuah desa kecil di pinggiran Wonosobo. Begitu motor Rian berhenti, suasana mencekam langsung menusuk Rian. Rumah Rizka tampak biasa saja. Dari luar, rumah joglo modern yang terawat, tetapi diselimuti oleh selubung energi hitam yang tebal, bergetar dengan kesedihan dan rasa sakit. Itu dia Mas Rian, di dalam. Mereka sedang kesakitan, bisik Rizka. Suaranya kembali pecah. Tunggu di sini dulu Mbak Rizka, jangan ikut masuk. Kuncinya di tanganmu. Ingat, jangan panik, perintah Rian. Rian turun dari motornya, lalu melangkah. Dinginnya udara Wonosobo terasa tajam.
tetapi energi teluh itu jauh lebih dingin. Di gerbang, Rian berdiri tegap. Ia menutup mata, menarik nafas panjang, dan memusatkan rasanya. Ia membaca mantra pembuka pagar gaib dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya rendah dan bergetar, tetapi penuh daya. Di mata batin Rian, ia melihat gerbang itu dijaga oleh 2 sosok jin tinggi besar. Kulitnya hitam legam, matanya merah menyala. Mereka adalah tumbal penjaga yang dipasang oleh sindikat dukun ini. Begitu mantra Rian sampai, kedua jin itu mengeluarkan raungan mengerikan dan menyerbu Rian. "Aku yang akan tangani penjaga di luar, Rian. Mereka tidak boleh tahu kamu sudah masuk," sela Sinta. Dalam sekejap, Sinta melepaskan energi ungu tua yang sejuk namun mematikan. Rian hanya melihat kilatan cahaya di sudut pandang batinnya. Kedua jin penjaga itu langsung terhempas, meraung kesakitan, dan menghilang ke dalam tanah. Sinta, sebagai putri kerajaan gaib tingkat tinggi, jauh di atas kasta jin penjaga teluh biasa. "Gerbang sudah bersih, masuk Rian, waktunya bekerja," ujar Sinta. Rian membuka mata. Ia melangkah melewati gerbang yang kini terasa lebih ringan dan menuju pintu rumah. Rizka dengan gemetar terus melihat ke arah Rian melangkah masuk. Ia tidak melihat pertarungan gaib yang baru saja terjadi, tetapi ia merasakan gelombang energi panas yang melewati gerbang. Begitu masuk, bau anyir darah bercampur bau busuk rempah-rempah yang memuakkan langsung menyergap. Rumah itu terasa gelap, dingin, dan sunyi, kecuali rintihan pelan dari kamar tidur utama. "Ayah, ibu, dan adik-adikku ada di kamar utama, Mas," ujar Rizka sambil menunjuk sebuah pintu. "Jangan mendekat ke sana dulu. Teluh ini seperti racun ruhani. Kita harus menemukan pusat sumbernya dulu. Jika kita langsung masuk, energi kita akan terkuras habis melawan penyakit, bukan melawan sumbernya," jelas Rian. Rian menyuruh Rizka duduk diam di ruang tamu dan kembali menutup mata. Ia kini tidak hanya menggunakan kebatinan, tetapi juga ilmu terawangan kejawen yang lebih dalam. Ia membiarkan sukmanya sedikit terlepas dari tubuhnya, didampingi dan dijaga oleh Sinta untuk menjelajahi rumah itu secara dimensi gaib. Pusat-pusat energi negatif langsung terlihat jelas di mata batin Rian. Di atas kasur tempat keluarga Rizka terbaring, ada awan hitam pekat yang berputar, menyedot energi kehidupan mereka. Di sana juga ada jin kecil-kecil berbentuk serangga yang menusuk tubuh mereka. Ini adalah manifestasi penderitaan fisik akibat teluh. Di sudut dapur, Rian melihat sebuah jelmaan gaib berwujud nenek tua sedang merapal sesuatu di atas tungku yang sudah mati. Nenek tua itu adalah jin suruhan yang bertugas memperbarui energi teluh setiap malam. Ini yang paling kuat di bawah pohon mangga besar yang Rizka sebutkan. Rian melihat sebuah energi merah gelap memancar ke atas, menembus lapisan tanah. Ada 3 titik, Yan, tapi yang ketiga adalah yang paling berbahaya. Itu adalah pusaka penancap teluh. Pasti ada sesuatu yang dikubur di sana, kata Sinta. Rian membuka mata, wajahnya tegang. "Mbak Rizka, dengarkan saya. Di mana letak pohon mangga yang paling besar di halaman belakangmu?" Rizka menunjuk ke arah pintu dapur dengan tangan gemetar. "Di sana, Mas. Persis di dekat kamar mandi luar." Pusat teluh ada di sana. Ada sesuatu yang ditanam di bawah pohon itu. Itu yang menahan roh keluargamu dan menyiksa mereka. Rian melangkah cepat menuju dapur. Begitu melewati pintu dapur, aura dingin langsung membeku. Nenek tua gaib itu menyadari kehadiran Rian. Ia menoleh, wajahnya penuh kerutan yang menjijikkan dan menyeringai.
Anak muda yang lancang, kau datang mencari mati? Beraninya mengganggu pesta tuanku. Raung nenek tua gaib itu, suaranya melengking. Nenek tua itu melemparkan segenggam bubuk hitam dari tungku ke arah Rian. Itu adalah abu kematian, racun spiritual yang bisa merusak cakram energi Rian. Sebelum abu itu menyentuh Rian, Sinta bereaksi. "Jangan sentuh dia, sampah!" desis Sinta. Sinta menjentikkan jarinya. Sebuah perisai cahaya perak melingkupi Rian, memantulkan abu itu kembali ke nenek tua gaib. Nenek tua itu menjerit, tubuhnya berasap, dan ia menghilang. Itu hanyalah jin suruhan yang lemah, tidak sanggup melawan kelas Putri Sinta. "Terima kasih Sinta, kamu sudah menyelamatkan punggungku," bisik Rian. "Tugasku Yan, cepat pergi ke halaman belakang." Rian keluar ke halaman belakang. Udara di sini terasa sangat berat, seolah dipenuhi timbal. Ia mengambil senter dari tasnya dan menyorot ke bawah pohon mangga yang tua dan besar. "Mbak Rizka, bawakan saya cangkul, cepat!" teriak Rian. Rizka, meski ketakutan setengah mati, berlari ke gudang dan kembali dengan cangkul. "Mas Rian, mau diapakan?" "Kita harus gali tanah ini, persis di bawah pohon ini. Ini adalah pusat pusaka kutukan mereka." Rian mengambil cangkul itu. Begitu ujung cangkulnya menyentuh tanah, Rian merasakan dentuman spiritual yang kuat, seolah ada tangan tak terlihat yang menahan cangkulnya. Di dunia gaib, pusaka teluh itu berteriak, marah karena diganggu. "Tahan Yan, energi perlawanannya sangat keras," peringat Sinta. Rian memejamkan mata. Ia tahu ini bukan pertarungan fisik. Ia tahu mematahkan energi spiritual yang melindungi pusaka itu. Ia kembali merapalkan doa penolak bala yang ia pelajari dari neneknya, menggabungkan energi nafas dan fokus batinnya. Ia memancarkan cahaya putih kebiruan dari dirinya, energi yang mewakili kemurnian kauroh kejawen. Keratak! Akhirnya cangkul itu menembus tanah. Rian mulai menggali dengan cepat. Tanah itu tanah liat dan berbau busuk. Rizka hanya bisa berdiri diam, menutup mulutnya, gemetar melihat ketegasan Rian. Setelah menggali sedalam sekitar setengah meter, cangkul Rian membentur sesuatu yang keras. Rian berlutut dan mengikis tanah dengan tangannya. Ia menarik keluar benda itu. Benda itu adalah guci tanah liat kecil yang ditutup dengan kain kafan hitam. Guci itu dililit dengan akar-akar pohon mangga, seolah pohon itu sendiri adalah bagian dari kutukan. Bau busuk yang memuakkan langsung menyeruak, membuat Rian hampir muntah. "Ya Tuhan, ini dia," desis Rizka. Di mata batin Rian, guci itu memancarkan aura hitam merah yang berdenyut-denyut. Di dalamnya, Rian melihat pantulan berbagai paku, pecahan kaca, dan rambut kusut yang menyatu. Ini adalah media utama teluh yang menancapkan energi kutukan. "Sinta, ini milikmu," kata Rian. Ia tidak boleh menyentuh pusaka ini dengan tangan kosong. Sinta yang selama ini hanya menjaga, kini melangkah maju. Ia berdiri di depan Rian, dan untuk pertama kalinya Rizka merasakan kehadiran yang luar biasa. Aura dingin yang indah, seolah ada badai di sampingnya. Rizka terpaksa menutup mata karena cahaya samar yang ia rasakan. Sinta tidak menyentuh guci itu. Ia hanya mengulurkan telapak tangannya ke arah guci itu dan merapalkan sebuah mantra dalam bahasa yang sangat kuno, bahasa yang hanya dipahami oleh bangsa jin tingkat tinggi. Begitu mantra itu selesai, guci itu mulai bergetar hebat. Kain kafan hitam yang melilitnya robek, dan asap hitam tebal mengepul keluar. Dari asap itu terdengar teriakan kesakitan dari ruh-ruh yang dijadikan tumbal. Pak! Guci itu meledak di tangan Sinta. Tetapi ledakan itu hanya terjadi di dimensi gaib.
Di dunia nyata, guci itu hanya retak dan jatuh ke tanah. Energi hitam yang keluar darinya langsung dihisap oleh Sinta ke dalam sebuah pusaran cahaya ungu yang dibuatnya, dimurnikan, dan dihancurkan. Selesaian, sumber utamanya sudah dihancurkan. Rian merasakan tekanan udara langsung menghilang. Bau busuk itu perlahan surut. Rumah itu kini terasa kosong. Ini belum berakhir, Sinta. Kita baru menghancurkan akarnya. Sekarang kita harus membersihkan penyakit di dalam tubuh mereka, kata Rian. Wajahnya pucat karena energi yang terkuras. Betul, sekarang saatnya kau menjalankan tugasmu. Aku akan menjagamu dari jauh. Cepatlah, Yan. Mereka tidak punya banyak waktu. Rian menoleh ke Rizka. Mbak Rizka, ayo. Sekarang kita temui keluargamu. Ambilkan saya air putih 1 baskom dan garam kasar yang paling banyak. Rizka dengan air mata bahagia bercampur rasa lega mengangguk. Ia tahu malam panjang mereka baru saja memasuki babak yang paling menentukan. Rizka kembali dengan cepat, membawa baskom berisi air jernih dan sekantong besar garam kasar yang masih utuh. Ketegasan Rian dan kehancuran guci pusaka tadi telah memberinya kekuatan baru, api kecil harapan di tengah kegelapan. Mas Rian, ini air dan garamnya, bisik Rizka. Rian segera memasukkan garam kasar itu ke dalam baskom, sambil merapalkan mantra pembersih dalam bahasa Jawa kuno. Garam adalah media alami yang kuat untuk menyerap dan menetralkan energi negatif. Begitu garam bercampur air di baskom itu memancarkan cahaya putih redup di mata batin Rian. Mbak Rizka, kamu jaga pintu kamar ini. Apapun yang kamu dengar, apapun yang kamu lihat, jangan pernah buka pintu ini. Paham? Perintah Rian. Suaranya kini penuh wibawa. Rizka mengangguk, berdiri seperti patung di depan pintu. Rian masuk ke kamar utama. Udara di kamar ini masih sangat berat. Bau amisnya lebih pekat. Ia melihat keempat anggota keluarga Rizka terbaring di kasur besar. Tubuh mereka kaku. Wajah mereka pucat dengan urat-urat hijau timbul di dahi. Ayah Rizka batuk darah. Ibu Rizka menggigil hebat. Dan kedua adiknya merintih pelan. Salah satunya dengan perut membesar yang mengerikan. Rian berlutut di samping kasur, memejamkan mata. Sinta, aku mulai sekarang. Aku akan menggunakan metode pembersihan 7 lapis cakra dan membersihkan racun roh teluh. Tolong jaga perimeter. Musuh pasti akan datang sekarang. Aku sudah merasakan kehadirannya, Yan. Mereka datang. Bukan jin suruhan lagi, tapi empu teluh itu sendiri yang datang secara astral. Dia marah sekali, seolah kau telah menghancurkan karya terbesarnya. Sinta dalam wujud jinnya berdiri di tengah ruang tamu, menghadap ke arah luar rumah. Ia menciptakan perisai cahaya ungu yang lembut di sekeliling rumah Rizka. Rian meletakkan baskom berisi air garam di lantai. Ia mencelupkan tangannya dan mulai membasuh wajah ayah Rizka sambil merapalkan doa ruwat sengkolo, pembersihan nasi buruk. Baru saja ia selesai membasuh wajah ayah Rizka, sebuah suara tawa dingin yang menggema tanpa sumber fisik langsung menusuk telinga Rian. Bukan suara yang didengar oleh telinga biasa, melainkan langsung ke tulang sumsum spiritualnya. Lancang, anak ingusan. Berani kau sentuh hasil karya puluhan tahunku? Siapa yang menyuruhmu mengganggu kematian yang sudah disiapkan dengan sempurna? Hah? Tawa itu disusul dengan gelombang energi hitam yang sangat besar menghantam perisai Sinta. Priak! Perisai Sinta bergetar hebat. Di kamar, Rian merasakan goncangan energi itu. Dia datang, Yan. Dukun bayangan. Kekuatannya setara dengan jin kasta tinggi. Dia menyerang langsung ke intimu, seru Sinta dalam pikiran Rian. Rian tahu, ia tidak bisa menghentikan pengobatan. Jika ia menghentikan ritualnya sekarang, teluh itu akan menarik diri ke dalam inti roh keluarga Rizka dan mereka akan mati seketika. Sinta, aku akan teruskan. Lindungi aku percaya padamu.
Tentu Yan, aku akan pertahankan ini sampai kau selesai. Fokuslah pada pengobatan. Rian kembali fokus pada ayah Rizka. Ia memusatkan energi cakra jantung miliknya, menyalurkan energi penyembuhan prana melalui telapak tangannya. Ia meletakkan tangan di dada ayah Rizka dan mulai menarik racun roh teluh itu keluar. Di mata batin Rian, ia melihat seekor cacing hitam besar melilit hati ayah Rizka. Dengan sekuat tenaga, Rian mulai menarik cacing itu, menyebabkan ayah Rizka mengerang kesakitan. Sementara Rian berjuang di dalam, pertempuran yang jauh lebih besar meletus di luar rumah, di dimensi astral. Di luar pagar gaib rumah Rizka, muncul sosok pria tua bertubuh kurus, mengenakan jubah hitam lusuh. Wajahnya diselimuti asap hitam, matanya menyala-nyala seperti bara api. Dialah Ki Jagabaya, dukun bayangan yang memimpin sindikat teluh ini. Ki Jagabaya berdiri di tengah jalan yang sepi, melayang beberapa inci di atas tanah. Di belakangnya ada 3 jin ifrit kelas menengah yang siap membantu. Jin wanita laknat, menjauh dari urusanku. Kau bukan dari golongan kami. Biarkan manusia itu mati. Raung Ki Jagabaya, suaranya membelah malam. Sinta melangkah keluar dari gerbang, menghadapi Ki Jagabaya. Kecantikan Sinta yang sempurna kontras tajam dengan aura hitam pekat milik Ki Jagabaya. Ia tidak gentar sedikit pun. Dukun kotor, aku adalah pelindung dari anak ini yang kau sebut anak ingusan. Kau rohmu hanyalah sampah yang mencemari bumi. Kau gunakan hidup orang tak bersalah demi kekayaan dan dendam murahan. Mundur sekarang, dan aku akan biarkan kau hidup. Balas Sinta, suaranya tegas dan berwibawa. Ki Jagabaya tertawa sinis. Kau pikir kau bisa mengancamku, putri angkasa? Aku sudah membunuh lusinan penolong sepertimu. Mati kau! Ki Jagabaya mengangkat tongkat kayu yang digenggamnya. Dari ujung tongkat itu, keluar semburan api hitam yang melesat menuju Sinta. Ini adalah serangan api ifrit yang mematikan. Sinta hanya tersenyum tipis. Ia mengangkat tangan kanannya. Bukannya melawan dengan api, ia memanggil elemen yang sangat berlawanan. Air adalah penghancurmu. Dari telapak tangan Sinta, keluar semburan air murni yang sangat dingin, bercampur kristal energi biru laut. Air itu bukanlah air biasa, melainkan Tirta Kamandanu, air kehidupan dari dimensi jin tingkat tinggi. Begitu Tirta Kamandanu bertemu dengan api hitam Ki Jagabaya, terjadi ledakan spiritual yang mengguncang desa. Api hitam itu padam seketika, dan Ki Jagabaya mundur selangkah. Wajah astralnya menunjukkan keterkejutan. Kau putri kerajaan samudra, teriak Ki Jagabaya. Ia baru menyadari betapa tingginya tingkatan jin yang dihadapinya. Mundur, antek-antek. Kita serang anak muda itu langsung. Jalur teluh batin, perintah Ki Jagabaya kepada jin ifrit di belakangnya. Ketika jin ifrit itu tidak menyerang Sinta, mereka menembus dinding gaib dan langsung masuk ke kamar Rian. Di dalam kamar, Rian baru saja berhasil menarik cacing hitam besar itu keluar dari dada ayah Rizka. Cacing itu berteriak nyaring dan hancur di baskom air garam, meninggalkan buih hitam. Ayah Rizka langsung bernafas lebih lega. Tubuhnya yang kaku mulai melunak. Saat itu juga, Rian merasakan 3 tombak dingin menusuk punggungnya dari dimensi astral. Rian mengerang. Giginya terkatup menahan rasa sakit. Ini adalah serangan dari jin ifrit. Mereka menusuk cakra belakang Rian untuk memutus aliran energinya. Rian, jangan biarkan mereka menghentikanmu. Suara Sinta terdengar mendesak di benaknya. Meski ia sedang bertarung dengan Ki Jagabaya di luar, darah segar menetes dari hidung Rian di dunia nyata. Ia hampir kehilangan kesadaran. Pengobatan dan pertarungan bersamaan ini terlalu berat. Namun ia melihat wajah pucat ibu Rizka dan teringat pesan neneknya.
Dharma harus ditegakkan, walau nyawa taruhannya. Rian menarik nafas, mengumpulkan sisa kekuatan spiritualnya. Ia tidak bisa melawan fisik. Ia harus menggunakan ilmu Tekken, ilmu kekuatan batin yang ia pelajari. Aku adalah jalan kebenaran. Kalian jin-jin penipu, kembalilah ke nerakamu. Rian menggerakkan tangannya ke atas kepala Ibu Rizka. Ia merapalkan mantra Sumbat Bumi, sebuah mantra kuno yang berfungsi untuk mengunci jin ke dalam dimensi asalnya. Energi putih murni meledak dari Rian, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Karena didorong oleh kemarahan suci, energi itu menghantam ketiga jin ifrit. Mereka berteriak histeris. Tubuh mereka seperti ditarik paksa ke bawah, ke inti bumi. Bruk. Tiga jin ifrit itu lenyap. Namun, jeda itu hanya sesaat. Di luar, Ki Jagabaya menyadari murid-muridnya hancur. Ia murka. Kau sudah melewati batas, anak sial. Rasakan kekuatan teluh 7 turunanku. Ki Jagabaya mengarahkan jari telunjuknya ke rumah Rizka. Fokus sepenuhnya pada Rian. Di dalam kamar, Rian merasakan seluruh tubuhnya seperti diremas. Ia melihat bayangan Ki Jagabaya berdiri di atas atap, menembakkan jaring hitam yang terbuat dari ribuan jarum spiritual. Targetnya, cakra mahkota Rian. Jika jaring itu menembus, Rian akan kehilangan ingatannya, ilmunya akan hilang, dan ia akan gila. Rian menyentakkan kepala ke belakang dan berteriak, "Sinta, sekarang!" Sinta yang sudah memprediksi serangan ini, memberikan semua yang ia miliki. Ia melepaskan aura putri kerajaan jin yang sesungguhnya. Seluruh desa itu terasa bergetar. Cahaya ungu emas yang sangat terang menyelimuti rumah Rizka, menembus jaring hitam Ki Jagabaya. Jaring itu terbakar menjadi abu spiritual. Sebelum sempat menyentuh Rian, Ki Jagabaya menjerit, bukan karena sakit fisik, tetapi karena kehormatan gaibnya terhina. Kau akan membayar mahal, Jin. Raung Ki Jagabaya. Energinya hancur dan ia dipaksa mundur dari pertempuran astral. Rian merasakan tekanan yang mengerikan itu lenyap seketika. Ia terhuyung, nyaris ambruk. Sudah, selesai. Dia sudah pergian. Cepat, selesaikan ritualmu, kata Sinta. Suaranya terdengar lelah. Rian tersentak. Ia melihat ke Ibu Rizka. Meskipun nyawanya sudah tertolong dari serangan fatal, racun di perut adiknya masih tersisa. Rian menghela nafas, membersihkan sisa darah di hidungnya. Ia menatap ke wajah pucat adiknya yang perutnya membesar. Ini yang terakhir. Kita harus keluarkan semua sisa racun teluh itu sekarang. Rian mencelupkan tangannya ke air garam dan membasuh perut adik Rizka yang bengkak. Ia kini menggunakan ilmu sedot daya, menarik sisa-sisa racun teluh yang tersisa di tubuh itu. Saat tangannya membasuh perut adiknya, adik Rizka tiba-tiba membuka mata dan menjerit melengking. Di mata batin Rian, dari perut adik Rizka, keluar gumpalan rambut, belatung, dan ceceran darah kental yang terperangkap dalam energi hitam sisa racun yang sengaja ditinggalkan Ki Jagabaya untuk membusukkan dari dalam. Gumpalan kotor itu melayang di udara kamar, mengeluarkan bau busuk yang tidak tertahankan dan menuju ke baskom air garam. Piur. Gumpalan itu larut dan lenyap, meninggalkan uap putih tebal dari air garam. Adik Rizka langsung menutup mata, tubuhnya lemas. Tetapi perutnya mulai mengempes dan warna kulitnya kembali normal. Rian ambruk di lantai. Kelelahan fisik dan spiritual yang luar biasa. Sinta segera muncul di sampingnya, memegang bahunya dan menyalurkan energi pemulihan. Rizka yang mendengar jeritan itu membuka pintu sedikit dan melihat Rian tergeletak di lantai. "Mas Rian, apa yang terjadi, Mas?" Rian tersenyum lelah. "Selesai, Mbak Rizka. Keluargamu selamat, tapi kita harus bersiap. Dukun itu tidak akan menyerah begitu saja."
Malam di Wonosobo masih panjang dan Rian tahu ia baru saja mencetuskan permusuhan abadi dengan sindikat teluh yang sangat berbahaya. Pertarungan mereka baru saja dimulai. Rian terengah-engah di lantai kamar. Sinta masih memeluknya, menyalurkan sedikit energi pemulihan. Keluarga Rizka kini tertidur pulas, damai setelah sekian lama. Meski masih lemah, Rizka berlutut di samping Rian. Wajahnya basah oleh air mata syukur. Mas Rian sudah menyelamatkan mereka. Terima kasih. Saya tidak tahu harus membalas dengan apa, bisik Rizka. Tidak perlu membalas apa-apa, Mbak, jawab Rian. Suaranya parau. Ini adalah dharmaku. Sekarang panggil Pak RT atau tetangga yang kamu percaya. Mereka butuh perawatan fisik. Saya dan Sinta harus pergi. Rizka baru saja akan berbalik ketika atmosfer rumah itu kembali bergetar hebat. Kali ini, getarannya bukan hanya dingin, tetapi juga panas membakar, penuh dengan kebencian murni dan amarah tak terkendali. Rian, dia kembali. Kekuatannya 3 kali lipat dari sebelumnya. Dia pasti menggunakan tumbal darah segar untuk memperkuat diri, seru Sinta. Seketika berdiri tegak di depan Rian. Wajahnya yang semula tenang kini tampak sangat waspada. Di tengah ruang tamu muncul pusara asap hitam yang berputar kencang. Dari pusaran itu materialisasi sosok Ki Jagabaya. Dukun bayangan itu kini terlihat lebih solid, lebih nyata. Matanya yang merah menyala menatap Rian dengan dendam tak bertepi. Anak iblis, kau pikir kau bisa menghancurkan pekerjaanku dan lari? Kau telah mempermalukanku di depan tuanku. Malam ini, rohmu akan kupecah menjadi 1000 bagian dan jin peliharaanmu akan kuseret menjadi budakku. Raung Ki Jagabaya. Suaranya bergema di seluruh rumah, membuat kaca jendela bergetar. Rizka menjerit tertahan dan jatuh pingsan di samping Rian. Rian berusaha bangkit, tubuhnya terasa berat seperti timah. Energinya hampir habis terkuras. Ia hanya punya satu pilihan. Sinta, kita harus lawan. Kita tidak punya jalan keluar, bisik Rian. Baik Yan, kali ini aku akan gunakan seluruh kekuatanku. Kau di belakangku, lindungi inti rohmu. Sinta melangkah maju. Cahaya ungu emas dari dirinya memancar dengan intensitas maksimal, memenuhi ruang tamu. Sinta tahu, jika ia menggunakan semua kekuatannya di dimensi fisik ini, itu bisa berbahaya bagi dirinya sendiri. Tapi demi Rian, ia tidak peduli. Sinta mengangkat kedua tangannya. Aku Sinta, putri kerajaan jin. Perintahkan kau, dukun kotor, kembali ke asalmu. Sinta melontarkan gelombang kejut spiritual yang luar biasa. Ki Jagabaya terhuyung, tetapi ia tidak hancur. Dukun itu kini berada pada puncak kemarahannya. Ki Jagabaya tertawa sinis. Kekuatanmu terkuras putri. Sekarang rasakan ini. Teluh jaring raga. Dukun itu menyebarkan jaring hitam yang jauh lebih tebal dan kuat, menargetkan Rian dan Sinta sekaligus. Jaring itu bukan hanya menyerang roh, tetapi juga berupaya menjerat tubuh fisik. Sinta menggunakan sisa tenaganya untuk melindungi Rian. Ia membenturkan seluruh energinya ke jaring itu. Terjadi bentrokan hebat antara ungu emas Sinta dan hitam pekat Ki Jagabaya. Rian yang sudah benar-benar kehabisan daya melihat celah. Sinta, sekarang kita harus menghabisinya sebelum energinya pulih, teriak Rian. Rian mengumpulkan sisa-sisa nafas dan rasanya. Ia merapal mantra panah astra, jurus pamungkas yang paling sulit ia kuasai. Hanya bisa dilakukan saat benar-benar terdesak, yang fokusnya adalah menusuk titik lemah dukun. Di tengah pertarungan Sinta dan Ki Jagabaya, Rian melontarkan anak panah cahaya kecil dari jari telunjuknya, menembus celah pertempuran energi itu. Panah Rian melesat cepat, tetapi Ki Jagabaya menyadarinya di detik terakhir. Dukun itu menggerakkan tangannya untuk menangkis. Panah Rian tidak mengenai sasaran, melainkan hanya menyerempet bau astralnya. Zzz,
meski hanya menyerempet. Serangan itu cukup membuat Ki Jagabaya menjerit kesakitan. "Sialan!" meraung dukun itu. Ia kini fokus menyerang Rian, meninggalkan Sinta. "Kau yang akan mati pertama, bocah." Ki Jagabaya menembakkan cakram energi hitam besar langsung ke dada Rian. Rian dan Sinta sama-sama kelelahan. Mereka tidak punya waktu lagi untuk bereaksi. Rian hanya bisa menutup mata, bersiap menerima kematian. Tepat ketika cakram energi hitam itu hanya berjarak beberapa jengkal dari dada Rian, sebuah kekuatan maha dahsyat tiba-tiba memenuhi ruang tamu. Kekuatan itu begitu tua, begitu agung, dan begitu murni, sehingga aura hitam Ki Jagabaya yang beringas langsung terasa seperti lilin yang ditiup angin badai. Cakram energi hitam itu berhenti di udara, membeku dan hancur berkeping-keping. Ki Jagabaya terkejut, matanya melebar. Ia merasakan kehadiran yang melampaui tingkatan spiritualnya. Dari pintu belakang rumah, perlahan masuk sosok tua yang sangat tenang. Ia mengenakan baju lurik sederhana khas pedesaan Jawa, sarung tenun, dan ikat kepala blangkon yang sudah usang. Wajahnya dipenuhi kerutan, tetapi matanya memancarkan kedalaman samudera yang tak terbatas. Dialah Mbah Margono, guru spiritual Rian yang telah mengajari Rian ilmu kejawen. Mbah Margono menatap Ki Jagabaya dengan tatapan datar, tanpa emosi, tetapi penuh wibawa jagat. "Ki Jagabaya," suara Mbah Margono sangat lembut, namun setiap kata terasa seperti guntur di dimensi astral. "Sudah lama sekali aku mencium bau busuk kawruhmu. Kau tidak pernah berubah, mengganggu manusia, merusak dharma, dan mencari musuh dari para pembelajar sejati." Ki Jagabaya yang biasanya angkuh kini gemetar. Ia tahu siapa yang dihadapinya. Mbah Margono adalah salah satu pini sepuh yang jarang menampakkan diri, memiliki ilmu yang sudah mencapai tingkat manunggaling kawula Gusti. Mbah Margono, kenapa panjenengan ikut campur? Dia hanya anak ingusan, kami punya urusan pribadi." Ki Jagabaya mencoba berdalih, suaranya terdengar takut. Mbah Margono tidak menjawab. Ia hanya melangkah maju satu langkah, menuju ke arah Rian yang terengah di lantai. "Rian, kamu sudah melaksanakan dharmamu dengan baik. Jangan khawatir. Sekarang giliranku membereskan sampah ini. Kamu boleh beristirahat." Mbah Margono menyentuh dahi Rian dengan ujung ibu jarinya. Seketika rasa sakit dan kelelahan Rian lenyap. Energi Sinta yang terkuras pun kembali pulih. Mbah Margono mengangguk kecil, lalu berbalik menghadap Ki Jagabaya. "Kau telah berani menyentuh muridku. Kau telah berani mengganggu dharma yang kami tegakkan. Kau telah melanggar paugeran jagat, melanggar aturan alam," ujar Mbah Margono. Ki Jagabaya menyadari ia tidak akan bisa kabur, kembali mengumpulkan seluruh amarah dan kekuatannya. Ia tahu pertarungan ini adalah yang terakhir baginya. "Kalau begitu, Mbah Sepuh, kita lihat siapa yang akan tumbang. Mati kau bersamaku." Dukun itu berubah menjadi bola api hitam raksasa yang melesat menuju Mbah Margono, berniat bunuh diri sambil membawa Mbah Margono bersamanya. Mbah Margono hanya berdiri diam, matanya terpejam. Ia mengangkat tangan kanannya setinggi dada. Telapak tangannya terbuka ke arah serangan Ki Jagabaya. Ia tidak merapalkan mantra. Ia hanya mengeluarkan satu kata dari hati dan rohnya. "Lah." Begitu kata itu diucapkan, ruang tamu itu dipenuhi oleh cahaya putih cemerlang yang sangat kuat menyelimuti Ki Jagabaya. Bola api hitam itu tidak menabrak Mbah Margono, melainkan terhenti di udara, seolah waktu membeku. Cahaya putih itu memurnikan Ki Jagabaya dengan paksa. Bukan hanya tubuh astralnya yang hancur, tetapi seluruh kawruh dan sengkolo karma buruk yang ia kumpulkan seumur hidupnya terbakar habis. Ki Jagabaya menjerit,
dengan suara yang tidak manusiawi. Dalam hitungan detik, bola api hitam itu mengecil, dan lenyap tanpa bekas, tanpa meninggalkan abu spiritual sedikit pun. Dukun bayangan itu, bersama dengan seluruh ilmu hitamnya, benar-benar musnah dari eksistensi. Mbah Margono membuka mata. Ia menarik nafas panjang, mengembalikan keseimbangan spiritual di rumah itu. Sudah selesai, Rian. Dia tidak akan kembali lagi, kata Mbah Margono dengan suara tenang. Bagus, Rian. Seorang pembelajar sejati harus tahu batasnya dan harus tahu kapan harus meminta bantuan. Kau telah berani menghadapi kegelapan. Itu yang terpenting. Sekarang istirahatlah. Sinta, jaga dia. Kalian berdua sudah berhasil menyelamatkan banyak nyawa malam ini. Mbah Margono menoleh ke Rizka yang masih pingsan dan sedikit menyentuh dahinya, memberikan energi pemulihan. Kemudian, secepat dan setenang kemunculannya, Mbah Margono pun menghilang, meninggalkan Rian dan Sinta di rumah yang kini terasa hangat dan damai. Rian menatap Sinta, wajahnya lega bercampur kagum pada kekuatan Mbah Margono. Ayo Yan, kita harus pulang. Wonosobo sudah menunggumu. Ibumu pasti sudah khawatir karena kamu belum sampai rumah hingga sekarang, bisik Sinta. Rian mengangguk. Ia memapah Rizka ke sofa dan menulis catatan singkat untuknya. Meninggalkan rumah itu di bawah cahaya rembulan yang sejuk, Rian tahu pengalaman di batas kota ini telah menaikkan tingkat spiritualnya dan memperkuat ikatan antara dirinya, ilmu kejawen, dan jin pendampingnya, Putri Sinta. Selesai. Nantikan kelanjutan dari kisah Mas Rian hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih dan Mas Rian, terima kasih teman-teman sudah menyimak hingga selesai. Fakta Sejarah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.